Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat laporan SPT tahunan bagi ASN, baik itu guru atau pegawai lainnya. Data yang kita siapkan adalah formulir 1721A2 yang biasanya kita minta dari Bendahara Satker. Kemudian kita hitung terlebih dahulu pendapatan selain gaji. Ada sertifikasi, ada tunjangan kinerja, ada selisih tunjangan kinerja, ataupun ada honor dan uang makan. Kemudian siapkan nomor bukti potong biar seragam. Kemudian NPWP pemotong biasanya NPWP Satker, Satuan Kerja. Kemudian hitung juga jika ada pegawai yang punya hutang di bank. Nah, sisa utangnya itu yang kita input. Nah, lihat ada contohnya saya berikan, misalkan hutang 100 juta, dihitung berapa angsurannya, akan terlihat berapa sisa utangnya. Kemudian ada cara menghitung tunjangan profesi guru, bisa kita lihat dari gaji pokok pegawai tersebut dikali 12 karena 12 bulan. Nah, yang harus diperhatikan adalah KGB, biasanya kenaikan gaji berkala yang mempengaruhi besaran jumlah total tunjangan profesi setahun. Kita login di aplikasi DJP online, masuk di user masing-masing. Pertama, kita harus lihat terlebih dahulu di profil. Jadi profil itu pastikan profil semua telah valid. Jika sudah valid semua, baru kita membuat laporan tahunan. Masuk menu e-filing, klik menu buat SPT. Seterusnya kita membuat SPT tahunan. Perhatikan langkah dengan perlahan. Pilih tahunnya. Nah, disinilah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, tunjangan sertifikasi, uang makan yang kita import. Ini karena pegawainya ada honor, ini ada honor pengelola keuangan. Kita import berapa besar jumlah pendapatan dari honor tersebut setahun. Kemudian potong pajak sesuai peraturan yang berlaku. Golongan 4 15%, golongan 3 itu potongannya 5%. Kemudian kita tambahkan lagi untuk pengisian pendapatan lain, tunjangan-tunjangan biasanya dari sertifikasi, token dan uang makan, itu digabung jumlahnya. Poin 14 penghasilan lain. Nah, di sini pendapatan sertifikasi, uang makan, dan tunjangan kinerja. Jadi jumlah kotor. Kemudian PPh pasal 21. Ini kebiasaan bagi ASN guru. Harta bisa diklik harta pada SPT tahun lalu.
Kalau ada harta yang bertambah, silahkan import, tambahkan. Jika ada harta yang berkurang, misalnya sudah dijual, itu silahkan dihapus. Selanjutnya utang. Nah, ini kebetulan tidak ada utang. Jika ada utang, silahkan dihitung berapa sisa utangnya di bank. Jadi lihat utang tahun lalu berapa dikurang angsuran per bulan kali 12, maka akan kita temukan sisa utang. Kemudian tanggungan, ini kebetulan juga pegawai yang saya buatkan ini tidak punya tanggungan. Jadi kalau ada tambah anak, tambah aja. Ini biasanya kosong, bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan, pengalihan harta, penghasilan lain, kosong. Kemudian bantuan sumbangan, warisan, dan lain-lain biasanya kosong. Kita terus lanjut saja. Kemudian ada daftar pemotong. Nah, ini daftar pemotong, bukti potong. Kalau pegawai negeri biasanya pasal 21. Nah, ini perhatikan NPWP pemotong, itu biasanya NPWP dari satuan kerja. Dan jika diisikan akan muncul secara otomatis satuan kerjanya. Kemudian nomor, nah ini nomor bukti potong, bebas. Jadi tergantung penomoran dari satker masing-masing. Kemudian tanggal bukti biasanya kita isi tanggal 31 Desember tahun lalu, akhir tahun. Kemudian jumlah PPh yang dipotong dipungut, ini kita perhatikan pada formulir, bisa kita lihat pada formulir 1721A2. Nah, ini ada pihak pasal 21 yang telah dipotong. Nah, itu yang diimport di sini. Jika 0, tulis 0. Jika ada angkanya, tulis angkanya. Jadi lihat di formulir 1721A2 itu. Simpan. Seterusnya ini status perkawinan. Ini misalkan kawin atau tidak kawin. Ini anggap tidak kawin atau kawin. Ini bisa dilihat di lembar SPT-nya. Ini kebetulan SPT-nya tidak kawin. Lanjut. Nah, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kembali lagi kita lihat di formulir. Jadi di formulir 1721A2 itu ada penghasilan neto, kita isikan di sini. Nah, di sini mengambilnya. Lanjut. Nah, karena tidak kawin, kalau kawin, nah ini harus sesuai dengan yang ada. Ini otomatis muncul. Ini PPh memotong yang tadi sudah kita import akan muncul di sini. Kosong, lanjut. Nah, ini sudah nihil. Ini biasanya kosong. Nah, centang setuju. Kemudian klik selanjutnya. Nah, SPT telah selesai, tinggal kita kode yang dikirim ke email kita. Ini ada dua pilihan, bisa ke nomor HP atau email. Kita pilih kalau email, ada email masuk. Kemudian kalau ada SMS,
akan masuk di ponsel nomor tersebut. Kita pilih tadi email, kita buka email. Untuk mendapatkan kode verifikasi, kode ini kita copy saja, kemudian kita inputkan pada kolom kode verifikasi. Nah, ini pilihan puas, kirim SPT, laporan SPT tahunan selesai. Nah, ini bukti kita sudah lapor SPT, yang kemudian secara otomatis juga di GP Online ini akan mengirim bukti lapor SPT pada email kita. Nah, bukti penerimaan elektronik bahwa kita telah lapor SPT tahunan, silahkan disimpan sebagai bukti bahwa kita sudah lapor SPT tahunan. Demikian cara ringkas untuk pembuatan laporan SPT tahunan, semoga bermanfaat. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.